Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd, puji syukur tu hadiratnya Allah Subhanahu wa taala madung mangalehan dita sasudena ima berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, semoni jua nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berhadir, berkumpul di majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Majelis Taklim At-Taubah. Mudah-mudahan seluruh nikmat naleni Allah di kita disaburngin niarion menjadiun kita menjadi alak-alak na beriman, na bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah dengan takwa itu kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya, yang kata Allah surga itu jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kata Allah surga itu uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah mudah-mudahan dengan takwa itu kita semua termasuk kelak di hari akhirat sebagai orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliaulah pemimpin para nabi dan rasul, khatamun nabiyyin. Beliaulah juga nabi yang terakhir, itulah Nabiullah kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah meneladani, mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Al-Mukarram, Ketua Pembina Majelis Taklim At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Ketua Majelis Taklim At-Taubah, begitu juga Al-Mukarram Ahlul Bait kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga seluruh jamaah Majelis At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berhadir pada malam hari ini maupun yang belum berkesempatan hadir. Mudah-mudahan kita semua di malam hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang barokah, rezeki yang barokah. Insyaallah dengan begitu kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk beramal soleh, sehingga dengan amal soleh itu kelak kita semua bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini adalah malam yang barokah dan juga bulan yang barokah, di mana kita masih berada pada bulan Rajab. Dan tak lama lagi, kurang lebih mungkin sekitar seminggu lagi kita akan meninggalkan Rajab. Dan Jumat kemarin adalah Jumat terakhir di bulan Rajab. Jumat depan kita sudah berada insya Allah di bulan Sya'ban, yang itu artinya tak lama lagi kalau sudah masuk Rajab Sya'ban, berarti juga sudah dekat kita dengan masuknya bulan penghulu sekalian, bulan Sayyidus Syuhur, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu senantiasa di bulan Rajab, sebagaimana doa yang diajarkan oleh alim ulama kita, tuan-tuan guru kita, kalau sudah masuk Rajab
kita senantiasa berdoa sebagaimana imam kita berdoa di masjid selesai sholat dengan membacakan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, yang artinya ya Allah berkahilah umur kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Harana ayah ulama masuk bulan Rajab biasona bahat maina kehe parjolo. Ima so yajarkon ulama antai tamar doa songoni. Ika yombun maadong tolu na kehe parjolo. Masa bulanon. Indah sampai belemar suodohot bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh para ulama kita bahwa kalau orang yang masih bertemu dengan bulan Ramadan walaupun satu hari kemudian dia meninggal, maka posisinya dan derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah dibandingkan orang yang tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Itulah kenapa kita menzikirkan, mengamalkan doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan dengan begitu Allah sampaikan umur kita di bulan yang mulia sehingga kita bertemu dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal Al-Fakir yang sedikit ilmunya ini tadi ada membacakan surah At-Taubah ayat 36. Di surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan inna iddatas suhuri indallahi 12 syahrun. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah berjumlah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Begitulah ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum. Dan di antara 12 bulan itu kata Allah, Allah menetapkan, Allah menjadikan di antaranya ada 4 bulan yang Allah sebut dengan namanya Syahrul Hurum, yaitu bulan yang diharamkan oleh Allah. Apa-apa sajakah bulan yang diharamkan oleh Allah itu? Itulah yang kita kenal selama ini dengan 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan yang 4 ini adalah bulan yang mulia. Dulu pun sebelum Islam diturunkan oleh Allah, sebelum wahyu diturunkan oleh Allah, dulu di masa jahiliyah, diutus, diangkat Nabi Muhammad menjadi nabi, lesna mulia mon bulanon menurut orang-orang Arab jahiliyah. Kalau sudah masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, pala namar porang pelai mantak dia lemar porang. Dulu Arab jahiliyah itu suka berperang. Mereka adalah suku-suku yang suka berperang. Kalah taruhan pacuan kuda perang, salah sikit perang. Bahkan perangnya bukan sehari 2 hari, bertahun-tahun mereka berperang antara suku Aus, Khazraj dan begitulah. Jadi jauh dulu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kondisi psikologi masyarakat Makkah, begitu juga Madinah adalah masyarakat yang lelah dengan perang. Sehingga nanti begitu Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul kemudian menawarkan Islam, seperti seolah-olah gayung bersambut yang mendamaikan kedua belah pihak antara suku Aus dan Khazraj dan suku-suku lainnya yang tak pernah berhenti mereka berperang. Tetapi kalau masuk bulan haram mereka berhenti, saling menghormati. Begitupun ketika Islam ini datang dan wahyu diturunkan Allah, tetaplah bulan yang 4 ini menjadi bulan yang haram. Apa itu maksudnya Ustaz bulan haram? Bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ulang lupa ayah uma, ulang lupa abang kakak, udah bahwa bulan napaton bulan na mulia tolong dicatat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan haram maksudnya tadi bulan yang mulia. Kenapa Allah katakan bulan yang mulia? Apa maksudnya Ustaz? Maka di surah At-Taubah itu Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zolim terhadap dirimu sendiri.
Ada maksudnya Ustaz, jangan berbuat dosa terhadap dirimu sendiri. Jadi di keempat bulan itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Allah melarang kita berbuat dosa. Berarti Ustaz, kalau begitu di bulan lain boleh? Bukan begitu maksudnya. Artinya adalah kalau di hari yang lain, di bulan yang lain, itu kalau kita berbuat maksiat, berbuat zolim kepada diri kita sendiri, itu berdosa. Apalagi di keempat bulan ini. Semua ini itu maksudnya ya. Mulai di hari-hari Nabi biasa, di bulan-bulan Nabi biasa, mulai bermaksiat kita di hadapan ni Allah saja berdosa. Apalagi ma ayah umak kakak abang ete udah di bulan naupaton. Artinya hadis tadi 2 kali lipat dosa na ayah umak, 2 kali lipat dosa na kakak abang. Mulai kita bermaksiat di bulan Napaton dengan dibandingkan bermaksiat dan berdosa di bulan yang lain. Maka jaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. On maperluna. Sebenarnya na paling perlu ondo. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka Allah. Ini yang terpenting. Oleh karena itu, hormatilah bulan mulia ini. Catat ini. Ya. Jadi, apabila kita telah masuk di bulan yang 4 ini, peringatkan keluarga kita, peringatkan anak-anak kita agar mereka jangan bermaksiat. Karena kalau bermaksiat di hari-hari lain saja berdosa, apalagi di bulan ini 2 kali lipat. Maka perintahkan mereka untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Jangan sekalipun mereka meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Di antaranya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Sekali ayah umak, sekali kakak abang ete udah itinggalkan sholat wajib di bulanon 2 kali lipat may dosana ibandingkot kita meninggalkan sholat wajib di bulan dohot hari-hari na lain. On penting na. Songoni jo sebalikna ayah umat. Ise saja hamba ni Allah Subhanahu wa taala. Namar amal soleh di bulanon. Sa menek ni amal soleh pe. Maka 2 kali lipat may balasan pahalona ibandingkan meramal soleh dot berbuat kebaikan di hari na lain dot di bulan na lain selain daripada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Makana ulang ita sesyon on nagot habis ma bulan Rajab sapoken nai no ma naget masuk ma bulan Sa'ban. Idongkon nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Rajab sahrullah. Rajab itu adalah bulan Allah. Wa Sya'ban sahri. Dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Wa Ramadan sahru ummati. Dan bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 bulan ayah umat na ita kenal, mulai daripada Muharram, Rajab, Rabiul Awal sampai Dzulhijjah. Di antara na 12 bulanon, bulan na paling mulia idongkon Allah adalah bulan Rajab. Sampai-sampai idongkon nabinta bahwa Rajab adalah syahrullah, bulan ni Allah Subhanahu wa taala. Samulia-mulia ni bulan Ramadan ayah ummah, indah idongkon Allah syahrullah. Samulia-mulia ni bulan Ramadan hanya disebut sahru ummati, bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak dengan bulan Rajab. Saking mulianya bulan Rajab sampai Allah sebut syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada bulan yang lain yang disebut oleh Allah sebagai bulannya Allah kecuali pada bulan Rajab. Maka hormatilah bulan Rajab ini sebagai bulan haram. Bulan haram tadi maksudnya adalah bulan yang mulia. Siapa saja yang beramal soleh di bulan ini, Allah lipat gandakan 2 kali lipat balasan amal kebaikannya. Begitu juga sebaliknya, siapa yang berbuat maksiat sekecil-kecilnya maksiat di bulan ini, maka akan Allah lipat gandakan balasan dosa
baginya. Itulah kenapa Allah mengatakan di surah At-Taubah ayat 36, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat zolim pada bulan Rajab ini. Maka jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita dan anak-anak kita, sampaikan kepada keluarga kita agar mereka menghormati bulan yang mulia. Mulak naron sian bagason pasampe tu daganakta pasampe tu komta. Oh amang, oh inang, on bulan na mulia, ulang sakali pe tinggal kon solat wajib. Sakali ho inang, sakali ho amang meninggal kon solat wajib di bulanon, 2 kali lipat may dosa na ibandik kon meninggal kon solat wajib di bulan na lain. Songoni juga saya balik na. Isa na beramal soleh 2 kali lipat pahala na ibandingkan na lain. Perintahkan juga anak-anak kita, kaum kerabat kita untuk menutup aurat mereka. Sekali kita membuka aurat kita kepada yang bukan mahramnya, 2 kali lipat may dosana ayah uma ibandingkan tarida aurat di bulan dan hari Nabiya. Biasa jaga bulan ini, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keistimewaan daripada bulan Rajab. Keistimewaan daripada bulan Rajab yang lainnya adalah banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rajab. Salah satunya adalah terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj juga terjadi pada bulan Rajab, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1, Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ilal Masjidil Aqsa di Palestina hanya dalam 1 malam, linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka Rajab adalah bulan yang mulia di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah perjalankan pada malam hari hanya dalam 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina Baitul Maqdis sampai ke langit yang paling tinggi menerima perintah yang namanya perintah solat. Maka itu berarti perintah solat juga turun pada bulan Rajab. Berarti Isra Mi'raj, kemudian juga perintah salat Allah turunkan di bulan Rajab yang mulia. Maka Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, di mana kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat 5 kali sehari semalam, yang dulu awalnya adalah berjumlah 50 kali sehari semalam. Maka pada perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ayah umma malanga keistimewaan ni Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj adalah salah satu daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membedakan beliau dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain ada yang tongkatnya berubah jadi ular, ada yang bisa berbicara dengan hewan dan berbagai macam, ada yang bisa melunakkan besi, ada yang tampan dengan wajahnya dan segala macam. Tetapi Nabi kita yang mulia Allah perjalankan dalam perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit yang paling tinggi untuk langsung menerima yang namanya perintah salat. Oleh karena itu perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan yang di luar nalar manusia. Di luar nalar manusia dan perjalanan. Maka nana jolo waktu Nabi tadung mula Isra Mi'raj dalam perjalanan 1 malam, marcarito ya orang hari ini itu penduduk kafir Quraisy Makkah nadong kalaina percaya kecuali orang-orang yang beriman, dan orang yang pertama kali percaya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kema perjolo na mayakini carito ni Nabi Muhammad na Isra Mi'raj, maka digelari maya As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan kisah perjalanan Isra wal Mi'raj daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai ita mangaligin tu bolakang
sebelum perjalanan daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, maka Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau mengalami rentetan demi rentetan kesedihan di dalam periode hidup beliau. Yang pertama adalah orang yang selama ini membela dakwah beliau, yaitu paman beliau yang bernama Abu Thalib meninggal dunia. Dung meninggal pamannya Abu Thalib leluasa sama penduduk kafir Quraisy Makkah menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabulan dung meninggal buse pamannya, meninggal buse ma istri tercinta yang selama ini selalu menghibur beliau ketika duka, ketika sedih. Maka istri tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha pun berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang selama ini melindungi, mengayomi, menghibur Nabi meninggalkan beliau, sehingga tahun itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dinamakanlah tahun itu dengan Amul Husni, yaitu tahun duka cita. Ayah umatna dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asi medongkon nabinta tahun ini tahun duka cita. Harana dua alakna mulia berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Botina jolo na piadok kalender songot sanari. Indah piadok kalender songon sanari. Jadi najolo alak-alak Arab jahiliyah menamakan nama tahun dengan nama peristiwa yang terbesar pada tahun itu. Ahama contoh nosta seperti terjadinya tahun gajah. Asimedokon tahun gajah karena pada tahun ini peristiwa yang paling besar adalah datangnya sekelompok pasukan bergajah yang hendak meruntuhkan Ka'bah. Maka idokon tahun ini tahun gajah. Arana nang lupi kalender na jolo. Andikan dodong kalender dung hijrah nabita dari Makkah ke Madinah. Maka dimulailah penanggalan kalender Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barulah ada penanggalan Islam. Sebelum itu orang-orang Arab jahiliyah menamai tahun mereka dengan peristiwa apa yang terbesar tahun itu, sebagaimana tahun daripada berdukanya Nabi Muhammad SAW disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Maka Nabi Tape akhirnya mengalami kekerasan demi kekerasan, penolakan dakwah yang semakin kuat di kota Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya Nabinta kehema berinisiatif arana penduduk kota Makkah indah bahat namar iman berinisiatif Nabinta arana sebagian daripada sahabat pemake hijrah tu Afrika. Oleh karena itu berinisiatif Nabi untuk meminta bantuan pertolongan, mana tahu kaum kerabat dari ibunda beliau yang berada di kota Taif mau menerima dakwah Islam. Kemana binta merdakwah mendaki gunung, bukit demi bukit yang tinggi ke negeri Taif. Dulu Taif itu adalah negeri yang tidak beriman, sekarang 100% beriman. Berdakwahlah Nabi di sana menawarkan Islam. Apakah mau mereka melindungi dakwah Nabi, menolong dengan memberikan kekuasaan? Kenapa? Karena Nabi Muhammad paham kalau dakwah Islam ini, agama ini tanpa dilindungi oleh kekuasaan tidak ada artinya. Karena nadong kekuatan, maka perlu kaum muslimin memiliki yang namanya kekuatan. Amat penting kaum muslimin memiliki kekuasaan yang menopang dakwah Islam, yang menopang agama ini. Tetapi ternyata sesampainya Nabi di negeri Taif, justru dakwah Nabi ditolak oleh penduduk Taif. Bahkan setelah Nabi pulang dari sana, orang-orang Taif menyuruh orang-orang yang kurang akal, anak-anak kecil, untuk melempari Nabi kita yang mulia itu sampai kedua tumitnya berdarah. Ayah umat na dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama ta, mula sampak mudarni nabita, mula manetek mudarni nabita tu dunia satetek pe ayah umat dihalalkan Allah me azab tu kaumi. Makana waktu nabinta perang Uhud itampungnya di mudarnia. Aso ulang manetek satetek pe mudarni nabi tu dunia. Arana mula manetek satetek pe mudarni nabi halal me azab. Iturunkan Allah me malaikat Jibril untuk mengajab satu kaum. Maka dengan rasa bersedih pulanglah nabinta dari negeri Taif. Beliau bersembunyi lari dengan maula beliau
yaitu Zaid. Kemudian Nabi bersembunyi di kebun kurma. Kemudian setelah aman, Nabi melanjutkan perjalanan. Lalu Nabi bernaung di sebuah kebun yang bernama kebun anggur. Kebun anggur ini dimiliki oleh dua orang bersaudara yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ili Yalaimana binta Mardo Adisi. Ya Allah, ya Tuanku, kepadamu aku mengadukan kesedihanku, mengadu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu Allah subhanahu wa ta'ala. Oh ya Allah, ya Tuanku, indah dong kekuatanku. Nama rimbar ya Allah, ya Tuanku. Kalau bukan karena aku takut engkau murka kepadaku, aku tidak peduli akan diriku sendiri kemanapun engkau perintahkan aku setelah ini. Maka Ibu Marwani, pemilik kebunan Utbah bin Rabi'ah, isuruh alai mabudaknya lain margoar si Addas. Addas pataru majo satakil angguron bain ipinggan pataru tu bayona sedang bernaung di bawah pohon anggur. Ipataru Addas ma ilehenya matuna binta Nabi Muhammad ijagit nabinta iputeki anggur diucapkonnya bismillahirrahmanirrahim. Heran madasi Addas marsape tu nabinta naleleng maaw di kota Toipon inda do piadong halak na mengucapkan songon ucapan ne ucapkan ni sendia do holanga bayo ni Addas. Maka ijelaskan nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya tu negeri Taif isaya. Maka dia pun merasa takjub akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah adalah seorang nabi dan rasul. Maka berimanlah Addas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana penduduk Taif tadi menolak dakwah beliau. Ternyata sepulangnya Nabi dari negeri Taif ada orang yang beriman, bukan dari kalangan penduduk bangsawan ataupun hartawan, tetapi justru dari seorang budak hamba sahaya yang bernama Addas. Maka diciumlah oleh Addas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yummaya mauluni nabinta, yummaya tangan ne, yummaya patne. Ternyata walaupun Addas adalah seorang budak yang bekerja di kebun, tetapi Addas menjadi mulia dikarenakan dia mencium kening daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Addas pun beriman. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Addas, engkau orang dari mana?" Addas pun menjawab, "Aku adalah dari negeri Ninawa." Ninawa adalah suatu desa di Mosul yang sekarang berada di negara Irak. Maka Nabi pun berkata, "Di Ninawa ada saudaraku yang soleh yang bernama Yunus bin Matta." Heran madasi Addas, asibotoho ya Rasulullah. Nabi Yunus adalah saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berimanlah Addas. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu melanjutkan perjalanan. Tak lama Rasulullah pada malam hari melaksanakan solat. Kemudian lewatlah 7 rombongan jin yang beriman kepada Rasulullah setelah mendengar bacaan Quran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan pada surah Al-Jin. Rupana baya indah dong penduduk bumi ona beriman tu Allah, tetapi ada makhluk Allah yang lain yang beriman kepada kenabian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita kenal bahwa jin adalah pasukan daripada iblis yang amat engkar, tetapi begitulah Allah hendak menunjukkan kebesarannya. Kalau tidak ada manusia yang mau beriman, ada makhluk Allah yang lain yang beriman, itulah jin yang beriman mengakui kerasulan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berimanlah sekelompok jin ini, bahkan mereka mendakwahkan Islam kepada kaumnya sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Jin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu pulanglah Nabi kita hendak masuk ke kota Makkah, tetapi sebelum itu Allah mengutus malaikat Jibril kepada beliau. Mulai taboto ayah umat malaikat Jibril ada tugas nih menurunkan wahyu. Aduh sadana tugas na ayah umat. Mengazab kaum yang engkar kepada Allah. Diutuslah oleh Allah malaikat Jibril tu minta, "Oh Muhammad, au diutus Allah tuh siap diperintahkan sanga sajo di malaikat Jibril. Mula perlu Muhammad, mula perlu balikkan gunungan tu penduduk negeri Taif. Siap doa ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah?
Aku tidak diperintahkan untuk itu. Kelak aku berharap dari anak keturunan mereka lahir generasi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka pun beriman, sebagaimana kita melihat hari ini penduduk negeri Taif adalah semuanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitulah kalau sudah menetes darah Nabi kepada bumi ini. Nah, tola menetek satetek pemudarni Nabi. Aranang menetek satetek pemudarnia halal may azab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pun tak lama, kemudian Allah ingin menghibur nabinya dengan memberangkatkan Isra wal Mi'raj. Bagi kita yang sudah pernah berangkat haji dan umroh, sekarang masih ada bekas peninggalan di mana di sekitaran daripada Ka'bah di sana ada satu tiang, di mana tiang itu sekarang ditandai dengan cincin di tengahnya. Di sanalah dulu Rasulullah pernah mengikatkan buruknya sebelum beliau berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam perjalanan itu Rasulullah ditunjukkan berbagai hal yang tidak pernah dilihat oleh mata. Bahkan Rasulullah ditampakkan apa yang ditampak oleh orang-orang yang akan meninggal dunia, yang amat sangat indah. Apa yang dilihat oleh Nabi itu, kata Nabi, itulah yang dilihat orang ketika dia akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Imanidani kita pala adong halak nagot meninggal. Maka nalak nagot meninggali malah ada ginjang matana nang wanita biniligin nebe. Apa yang dilihat oleh Rasulullah pada perjalanan Isra Mi'raj itu, itulah yang dinampak oleh mayit yang akan meninggalkan dunia ini. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Mahtum yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah sesampainya di di Masjidil Haram melaksanakan Isra. Di situ Nabi mengikatkan buruknya. Sampai sekarang masih ada di situ bekas peninggalannya dengan tiang yang bercincin. Mudah-mudahan bagi kita jamaah seluruhnya sekalian yang belum Allah kasih kesempatan untuk berangkat haji dan umrah, mudah-mudahan kita doa ilahin Allah dita kesempatan dan umur bisa berangkat ke kedua tanah suci baik untuk haji maupun umrah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita bisa berziarah ke kiblat pertama kaum muslimin, yaitu Ardul Muqaddas, tanah yang suci yang ketiga kaum muslimin, itulah Palestina. Sesampainya Nabi Muhammad di Palestina, Rasulullah pun mengikatkan buruknya di mana dulu para nabi biasa mengikat buruk. Kemudian Nabi masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid Nabi telah ditunggu oleh para nabi dan rasul. Meisi sudah ayah umat nabi, nabi najolo dan rasul najolo, mamente nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun diunjuk untuk menjadi imam daripada salat 2 rakaat. Maka mengini ma ayah umat asal na idokon nabita, pemimpin para nabi dan rasul. Di dalam Masjidil Aqsa telah ada di situ Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa marsuma Nabi Tesi. Mungkin dia kira-kira biar ada nuramun kira-kira masuk akal deh pertemuan ini secara nalar manusia. Bukankah Nabi Ibrahim telah meninggal? Bukankah Nabi Musa telah meninggal dunia? Bukankah Nabi Isa telah meninggal dunia? Tetapi pada perjalanan Isra Mi'raj itu Allah hadirkan seluruh Nabi di masjid itu. Lalu Nabilah yang diunjuk untuk mengimami seluruh Nabi dan Rasul. Mungkin tidak? Mungkin kira-kira ya. Maka untuk menjawab itu kita baca Quran surah Yasin. Apa kata Allah? Ija aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini jawaban. Jika Allah berkehendak maka Allah tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Hadir di situ seluruh nabi dan rasul, dan Nabi Muhammad lah yang diangkat menjadi imam. Menunjukkan apa? Bahwa Bani Israel telah berakhir periode kepemimpinannya yang akan berpindah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu para nabi-nabi dan rasul selalu berasal dari Bani Israel. Sen Bani Israel sudah nabi-nabi najolo. Tapi ketika pada Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan telah berakhirnya periode Bani Israel. Maka najolo ala Yahudi di Madinah, bukan mereka tidak yakin kepada Nabi, yakin mereka. Tapi karena Nabi Muhammad bukan berasal dari golongan mereka, mereka tidak mau mengakui kenabiannya.
Ima sonara alai beriman ibu tolai di Nabi Muhammadina benar tenara alai beriman asi harana menurut pemikirannya lai berdasarkan wahyu ni turun kontualai harana Nabi menurutnya lai lesian kalai do harana nabi-nabi na jolo pensian kalai do rupana indebesian kalai ternyata lahir dari bangsa Arab. Maka nara alai beriman betul alai benar Nabi cuma nara alai beriman. Itulah kesombongan daripada Bani Israel yang berlanjut sampai hari ini di Palestina. Maka Nabi pun mengimami sholat 2 rakaat. Setelah itu Nabi keluar dari masjid, kemudian diberikan oleh malaikat Jibril 2 minuman yang kita kenal, itulah minuman susu dan khamar. Maka Nabi pun memilih khamar, Nabi pun memilih susu. Maka malaikat Jibril pun berkata, benar apa yang engkau pilih wahai Muhammad, engkau telah memilih agama yang fitrah. Maka berangkatlah Nabi ke langit. Sampai di langit pertama, malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Jadi langit ini ada pituna. Malaikat penjaga langit yang pertama namanya malaikat Ismail. Dibukalah pintu itu dan di sanalah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihis salam. Ida Nabi mesi Nabi Adam sabola mangaligin tu kanan, sabola mangaligin tu kiri. Mula Nabi Adam mangaligin tu kanan, martataya senyum asih harana sabola kanan niya halak-halak. Generasi keturunan niya na masuk surga. Maka Nabi Adam pun berkata, tuh ruh yang baik keluar dari tubuh yang baik. Kemudian kalau Nabi Adam melihat ke sebelah kiri, maka Nabi pun melihat ruh daripada keturunan anak-anak cucunya yang Allah masukkan ke dalam neraka. Maka Nabi Adam pun berkata, ruh yang buruk keluar daripada tubuh yang buruk. Melihat itu, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, isi dolang abayuan. Maka malaikat Jibril pun bertanya, itulah kakekmu Nabi Adam alaihis salam. Maka begitulah berlanjut perjalanan Isra Mi'raj itu. Setiap pintu bertemu dengan Nabi, setiap pintu bertemu dengan Nabi. Di sanalah Nabi bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Harun, dan nabi-nabi yang lainnya. Sampai kepada langit yang ketujuh, kemudian langsung lagi naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan sendiri menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Muhammad menerima yang namanya perintah solat, yang diwajibkan oleh Allah 50 kali sehari semalam bolak-balik Nabi, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Musa bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, hami pinajolong godang-godang dupe umatnya mi indah sanggup kalai apalagi mau umatmu balik bertemu dengan Allah. Bolak-balik Nabi entah sampai solat itu menjadi berjumlah 5 waktu. Maka siapa yang melaksanakan solat 5 waktu, samalah dia dengan telah melakukan solat 50 kali sehari semalam. Solat ini tidak bisa diwakilkan. Itulah kenapa langsung dijemput oleh Nabi Muhammad SAW ke langit yang paling tinggi. Nah, bahat ma'amal ibadah umat ayah bisa diwakilkan nate. Yang go solat bisa diwakilkan? Tidak bisa. Bisa digonti? Tidak bisa. Mula puasa, nah bisa berpuasa bisa digonti. Igonti di hari lain, mungkin bayar fidyah. Tayang go solat bisa digonti tu alek na lain. Guntiun jo solat ni ba bisa di? Tidak bisa. Maka diwajibkan solat, jaga solat 5 waktu. Tidak bisa jongjong juguk, tidak bisa jungguk gulung, tidak bisa gulung isyarat. Nah bisa isyarat berarti solat kon malaiti ayaw ma. Tong na bisa be. Maka na indah dong alasan dita, indah mangalaksanaon solat. Maka oleh karena itu jagalah solat 5 waktu, karena inti daripada Isra Mi'raj adalah bagaimana agar kita menjalankan solat 5 waktu. Jaga solat 5 waktu, terutama di bulan Rajab. Apalagi mentong ayah umat ita tambah dengan amalan-amalan nasunnah, solat sunnah duha, solat sunnah wudu, solat sunnah tahiyatul masjid, solat sunnah qobliyah subuh, atau solat sunnah fajar. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang melaksanakan salat 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah memberikan baginya pahala yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pahala yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kira-kira ayah umat dom, mula kira-kira ayah abang kakak adong naman dong kondita, mula raho bayo ngot kuan cogot andus torang ulehen diho sere sauluni kudonya rado mungot ayah
rahmat tung ustad ulang bisa ulun di kudo nih saten jupe serene ramo nak kocimo do menyate on adong Allah na mangalehin di ita. Allah berjanji siapa yang melaksanakan solat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat atau yang disebut dengan solat sunnah fajar, maka Allah akan memberikan baginya pahala yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu kalau 1 kali kita solat sunnah qobliyah subuh. Mula sekali, mula 2 kali, berarti 2 kali dunia dan seluruh isinya. 3 kali. 3 kali dunia seluruh isinya. 100 kali. 100 dunia dan seluruh isinya. Seumur hidup kita sholat sunnah qobliyah subuh, tak terhitung berapa banyak amal kebaikan yang kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Mola ayah umat sholat sunnah qobliyah nasajo madung songoni, apalagi sholat subuh berjamaah di masjid. Nah taritung bebe. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra, wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashuda. Laksanakanlah salat subuh karena salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Malaikat naman doon. Maka siapa yang salat subuh berjamaah di masjid 2 rakaat, maka berkahlah harinya sampai besok pagi kembali. Maka jangan tinggalkan salat subuh berjamaah di masjid, terutama bagi kita yang laki-laki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatur rajul fi baitihi illal maktubah. Salatnya laki-laki itu adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Mulana wajib ayah umat alak lai adalah di masjid, dianjurkan di masjid. Maka mula adong dope ayah umat nyami udah nana salat subuh ibagasan bagas ompot yamu taingot kalai bahwa salat berjamaah 5 waktu adalah di masjid. Kenapa? Karena begitu Rasulullah SAW mencontohkan. Kemudian yang sunnah-sunnah dilakukan di rumah. Solat sunnah 2 ibagas, solat sunnah tahajud di bagas. Songoni do Nabi taman contoh kok. Songoni juga solat sunnah qobliyah subuh. Rasulullah melaksanakannya di rumah. Kalau tidak jauh dari masjid. Kalau rumahnya nggak jauh dari masjid, kira-kira tidak terlambat, maka solat sunnah qobliyah subuhnya di rumah. Tetung anggo dausian bagas, kira-kira naron anggo salat sunnah qobliyah subuh di bagas terlambat, maka laksanakanlah salat sunnah qobliyah subuh di masjid. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang dinampak oleh Rasulullah SAW di dalam Isra Mi'raj itu adalah sangat luar biasa. Rasulullah ditampakkan sorga neraka dengan berbagai macam kisahnya. Tercariton kita di sudai burminon tayintinon madung itabotodon. Rasulullah melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj adalah keajaiban. Rasulullah berangkat dengan badan dan jasadnya, bukan ruhnya saja tapi ruh dan jasad. Bahkan Rasulullah langsung berangkat ke langit tanpa memakai pelindung apapun. Ulah halak sanari rakku mosok mete ya umat. Karena taligin astronauti madung mar kapal jet, madung mar pesawat kan, mar pelindung dope. Ditambah dope oksigen, tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mar oksigen. Bahkan Nabi hanya naik dengan mengendarai buruk. Buruk ini adalah kendaraan nabi-nabi dulu ketika hendak bertemu dengan Allah. Jadi buruk lo kendaraan Nabi dong pengaman indamar oksigen, tapi Rasulullah SAW tidak wafat, tidak mati, tidak meninggal dunia, walaupun di luar angkasa tidak ada yang namanya udara. Dan Rasulullah menempuh perjalanan itu hanya dalam 1 malam. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau malaikat itu turun dari langit menuju bumi, mereka menempuh perjalanan sejauh 5.000 tahun menurut ukuran waktu manusia. Jadi mula malaikat turun ke langit tu bumi menurut ukuran waktu, perjalanan malaikat itu ditempuh sejauh 5.000 tahun perjalanan menurut waktu manusia, ditempuh oleh Nabi hanya dalam 1 malam. Kenapa bisa Ustaz? Ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka ayah umat nadi rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala adon pelajaranna bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Onpe mungkin nabahatan do hagiota, nabahatan do cita-cita dope naso terwujud. Nang konsimar putus asamu. Boleh jadi, silahkan. Jamaah yang di sini mungkin ada yang mengatakan mustahil, kata dia. Yo mustahilmu. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi kita yakin ija aroda syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kita tinggal meminta kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Ujibud da'watad da'i jada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka kalau kita berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Tetapi dua syaratnya kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku, kemudian mereka melaksanakan apa yang aku perintahkan. Nah, dua syaratnya. Mula porwan ta doa-doa antai kabulkan oleh Allah, laksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita mengimani segala apa yang Allah sampaikan. Nah, oleh karena itu, mumpung Allah memberikan kita umur dan terutama kita sudah berada di bulan Rajab, mari kita bersungguh-sungguh dalam beramal, dalam menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita semua nanti akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala ke kampung halaman yang abadi. Nangkan namulak deta sudegon. Nangkan namulak deta sudegon. Nadong nagot selamane son. Adong dison umatnya minagot tinggal saleleng. Nadong. Pero ana bisa tiyo mak. Hindi bisa. Ya Allah ya Tuhan ku gyud ku saleleng na doy son niya. Na bisa. Pero ana bisa. Nangkan namulak. Iton sudah nangkan namulak tu hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. Tu dia ustaz ke kampung halaman yang abadi. Dia ke kampung tayaw mak di surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu Nabi Adam alaihissalam adalah Allah tempatkan di surga cuma karena satu hal, Allah turunkan dia kembali ke dunia untuk apa? Untuk diuji. Jadi itai dunia nangkan diuji. Kalau lulus, Allah akan kembalikan kita ke kampung halaman abadi yang di surga. Kalau tidak lulus, mohon maaf, terpaksa harus transit di neraka. Mau yang lulus atau transit? Lulus. Nah, oleh karena itu kalau kita mau langsung PPIP menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakanlah amal-amal apa yang bisa menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu transit di neraka. Amal ayauma salah satunya adalah haji mabrur. Isena hajina mabrur idongkon Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal hajjul mabrur laisa lahu dza'un illal jannah. Siapa yang hajinya mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan para ulama bahwa orang-orang yang hajinya mabrur kelak mereka akan masuk surga tanpa azab. Apa maksudnya tanpa azab? Tanpa perlu transit di neraka Allah Subhanahu wa taala, langsung PPIP. Maka on pihaya umat mula madung marasoki duamu. Ate maadong rasoki ulang tunda-tunda. Daftarkan untuk berangkat haji. Kalau haji kita mabrur, balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan masuk surga tanpa perlu transit. Sadia malangasan nari, apalagi bagian turun dongkos saja itu udah 55, sekian. Berapalah uang 55, sekian dibandingkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka nanang godangan ni pahalona. Salah satu jalan tol menuju surga Allah yaitu melaksanakan haji yang mabrur. Maka niatkan bo penadong rasoki mudope ayah umma abang kakak nang pensiber kecil hati ho ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Adong di dalan nelayan Allah. Nah mungkin dah ustaz songonawan bisa hajinya ulang dokot songoni kakak abang. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi Allah begitu juga berangkat umroh. Ndarong na mustahili. Ustaz naswadong dobe nahurang dobe, niatkan, pasang niat, berprasangka baik kepada Allah. Ana inda zonni abdi, aku sebagaimana prasangka hambaku kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung Allah berikan kita kesempatan, mumpung Allah berikan kita umur, mari kita memperbanyak amal soleh, sabar-sabar kita di dalam kehidupan di dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Pola hacit pi ayah umat irasa na mangulon na borat mapananggungan ni ati ayah umat. De barani borat na rasa pananggungan ni. Mikip pi maborat. Ngolong. Nah bisa mikim bero ti pengajian on bete insyaallah malamon wida na mikim do sudion. Maka senyum adalah sedekah. Tabassumuka fi wadi'ahika sedekah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Samenek-menek di amal. Ate, apalagi di bulan Rajab. Natar lehen epeng, pinomat tenaga. Natar lehet tinaga, pinomat senyum. Olo. Natar lehet sumbangan tapi soni tenaga mengenawal te katuanya. Nah, moha. Olo. Mula nih nonton bisa natar lehen, silakan. Maka tetaplah beramal soleh. Jangan berhenti beramal soleh, terutama di bulan Rajab. Dunia ini adalah ujian dan cobaan bagi kita. Paling-paling onom puluh tarsay leleng me nang konsi marsak kamu deba arani sopit ner saya ngulung-ulun ayah kakak abang mak
putus asa ya. Pala hidupkan Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Hari ini, akhir-akhir ini banyak kita lihat di berbagai media sosial, bahkan ada di sekitar kita, ada orang-orang yang mereka berputus asa dari rahmat Allah, lalu mereka mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Walau mai tidak, najoli tipi-tipi desan nari mamaruan di ton songoni. Baru dipikir kejadian. Nah, pokoknya lewat beberapa bulan yang lalu di Pudun. Beberapa bulan sebelumnya di Kayombun terjadi juga kan. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah, tetap kita bersabar, ikhtiar, berprasangka baik dalam menjalani kehidupan di dunia, karena dunia ini tempat ujian. Wa mal hayatud dunya illal mataul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini hanya bersifat sementara, satu kinandon. Kita ini hanya diuji, dunia ini hanya tempat ujian dan cobaan. Paling 60-70 tahun tarseme. Kita akan berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi oleh Allah umur, jangan kita sia-siakan, terutama di bulan-bulan mulia. Insya Allah, mudah-mudahan usia kita ini juga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan yang mulia, supaya kita bertemu dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan insya Allah juga kita bisa masuk nanti bertemu kembali pada 1 Syawal yang mulia, dan kaum muslimin berbahagia di seluruh dunia merayakan Idul Fitri yang mulia. Oleh karena itu, tetap kita bersabar, berikhtiar, beramal soleh. Mudah-mudahan dengan kita mencintai Quran, mengamalkan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, mudah-mudahan Allah kelak menjadikan kita adalah orang-orang yang mulia, bahkan memberikan kita kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak hanya sampai di sini, tetapi kelak kita akan bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita bertemu di dunia ini. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di sini diberikan kesehatan, keistiqomahan. Begitu juga kepada pengurus kita, ketua pembina kita, juga ketua majelis taklim kita. Insya Allah diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam menaungi dan mengayomi pengajian kita ini. Mudah-mudahan pengajian kita ini akan tetap senantiasa ada dan semakin banyak, semakin ramai guru-guru kita yang dunia kemari. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan oleh Al-Fakir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.